Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Baik, pada video kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan desain fisikal yang sudah kita buat ya, materi yang ini. Di materi yang kedua, bagaimana kita mengimplementasikannya menggunakan Microsoft SQL Server. Tapi akan kita gunakan DDL ya, DDL, Data Definition Language. Baik, kita buka dulu SSMS-nya. SSMS, baik. Ini sudah muncul. SQL Server Management Studio-nya. Baik, kita login. Saya menggunakan login Windows Authentication saja ya. Baik, di sini saya sudah login ke SQL Server. SQL Server komputer saya, oke. Nah, ini database-nya. Baik, kita akan menggunakan DDL. Kita akan menggunakan kode Pro. Kali ini kita akan menggunakan kode, tidak menggunakan berbasis grafis, ya, berbasis grafis. Kita akan menggunakan kode. Buka jendela query-nya, lihat. New query with current connection. Kita buka jendela query-nya. Baik, mungkin kita perbesar sedikit ya. Nah, coba saya ketik dulu. Nah, pertama kita akan buat database. Kita akan coba buat database-nya. Create, kebiasaan saya saja ya. Create database. Tunggu bentar. Create database, misalnya nama database-nya yang kemarin adalah apotik. Create database DB apotik misalnya ya. Create database DB apotik. Oke. Kemudian saya execute F5. Nah, Anda bisa lihat di sini command complete successful. Kita buka database-nya. DB apotik sudah muncul. Oke. Baik. Nah, kita nonaktifkan perintah ini, kita bikin di satu jendela saja. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita aktifkan DB apotik. Kita aktifkan. Ya, mungkin udah masih ingat pelajaran lalu, mata kuliah yang lalu, sebenarnya kita bisa pilih DB apotik di sini, tapi kita coba gunakan ini perintah use DB apotik. Baik, kita execute atau tekan F5. Nah, cuma klik aja. Lihat. Anda lihat di sini DB apotik langsung otomatis berubah menjadi DB apotik. Oke. Oke, kita aktifkan lagi yang itu. Sekarang kita akan buat table. Ya, table yang dibuat ini akan disimpan otomatis ke database DB apotik ya, karena DB apotik yang tengah aktif sekarang. Anda bisa lihat di sini ya. DB apotik yang tengah aktif sekarang. Oke. Create table. Tabel pertama kita lihat di sini, tabel faktur. Kita buat di sini dulu. Yang pertama tabel faktur. Create table faktur. Oke. Buka kurung, tutup kurung. Sengaja saya buat seperti ini ya, biar nggak lupa ya. Koma penutupnya. Nah, di dalam tutup kurung dan buka kurung tutup kurung ini kita masukkan, kita ketikkan kolom-kolom yang ingin kita buat. Baik, di sini ada dua kolom, nomor faktur dengan tanggal faktur. No faktur.
Baik, N char 9 not null. N char 9 not null. Nah, saya lebih suka seperti ini. Oke ya. N char 9 not null. Oke, primary key. Karena dia adalah primary key. Nomor faktur primary key. Ya, primary key. Tanggal faktur date. Tanggal faktur date. Oke. Ini perintahnya. Kita kemudian execute. Command complete successful. Kita bisa lihat di sini, kita buka coba DB apoteknya. Tables. Kita dapatkan DBO faktur sudah terbuat. Baik, kita lanjutkan dengan tabel yang kedua. Kita aktifkan dulu. Perintah yang kedua, saya tutup dulu ini. Kecilin. Oke. Create table kedua, table item dengan 2 buah kolom juga. Table item. Kurung. Tutup kurung. Nah, baik, kita buat ID item, TP data in not null, primary key. Yang kedua nama item, n varchar 30 not null, n varchar 30 not null. Oke, sudah cukup. Sekarang kita execute. Sudah execute, command complete successful. Loh, kemana ini? Baik, ini triknya kita refreshnya jangan pada posisi ini, kursor jangan di sini. Kita tutup tablesnya, tutup, kemudian refresh di sini. Lihat, nah sudah ada. Ya, tabel itemnya sudah keluar. Baik, kita kasih komen dulu biar nggak dieksekusi. Baik, sekarang tabel terakhir. Nah, di sini cukup rumit karena ada primary key-nya. Oke, perhatikan, dan ada foreign key-nya, dan primary key-nya juga tipe composite. Oke. Create table item faktur. Oke. Nomor faktur ID item, nomor faktur ini tadi char 9 not null. Oke. Primary key-nya tinggalkan karena ini komposit, caranya nggak seperti itu. Kita bisa lihat nanti. ID item in not null. Oke, dia juga primary key ya. Ya, primary key. Lihat tipe komposit. Jadi nggak disebut primary key-nya dua-duanya. Primary key di sini, primary key nggak ada cara yang lain. Kemudian piece integer in not null default 1 ya, 1. Kemudian harga desimal 11,2, not null juga, default no. Anda ngerti ya default ya? Itu nilai value yang akan diberikan secara default, secara standar jika kolom piece PCS dan kolom harga field PCS dan field harga tidak dientrykan nilainya, otomatis akan diberi nilai 1 untuk PCS, 0 untuk harga. Baik.
Apakah sudah seperti ini selesai? Baik, ini belum selesai ya. Ini baru menyebutkan field-fieldnya sama seperti tadi. Nah, primary key-nya, lihat di sini ada koma untuk memisahkan antara satu bagian perintah dengan perintah lainnya. Kecuali pada bagian terakhir ini tidak ada komanya. Anda bisa perhatikan yang ini ya, tidak ada koma di bagian terakhir. Nah, karena ini belum selesai, ya, maka kita berikan koma. Kita lanjutkan, ya. Nah, berikut ini adalah bagaimana Anda mendefinisikan sebuah primary key jika primary key itu tipe komposit. Seperti ini, terpisah. Ya, primary key, bukan dituliskan di setiap kolomnya. Tapi seperti ini, primary key, buka kurung, no factor, ID, item. Oke, pastikan ini nomor faktur nama fieldnya harus sama dengan ini. Nah, ID itemnya ini juga harus sama dengan ini. Pastikan sama. Oke, selesai belum? Oke, ini belum selesai. Kita lanjutkan selain primary key, kita harus membuat foreign key-nya. Nah, bagaimana cara membuat foreign key di sini? Baik, seperti ini. Constraint. Oke. Jadi dengan klausa constraint kita sebutkan nama constraint-nya di sini FK faktur. Constraint FK faktur saya sudah nulis di situ. Oke. FK faktur tipe constraint-nya foreign key. Oke. Kolom yang diinginkan foreign key-nya ini adalah kolom nomor faktur. Yang ini. Oke. Kita sudah sebutkan dalam pernyataan ini, kita menyebutkan bahwasanya nomor faktur, field nomor faktur, adalah sebuah foreign key dengan nama constraint FK faktur. Nah, sebagaimana sebuah foreign key akan bereferensi ke tabel, ke primary key di tabel lain, terhubung, kita juga akan nyatakan itu di sini references. Oke, bereferensi. Jadi kolom nomor faktur bereferensi ke kolom nomor faktur di tabel faktur. Kita sebutkan ya di tabel faktur. Kolom nomor faktur di tabel faktur. Kita sebutkan dulu nama tabelnya ya di tabel faktur. Nama tabelnya itu ini ya, DBO faktur. DBO faktur buka kurung nomor faktur. Faktur. Oke. Perhatikan ya, saya jelaskan ini yang dimaksud pada nomor faktur ini yang di sebelah sini adalah field yang ini. Sedangkan nomor faktur yang di sini yang dimaksud adalah nomor faktur yang di tabel faktur yang ini. Oke. Foreign key-nya ada dua. Nah, sambut lagi. Baik, saya copy saja. Ya, kemudian constraint. Ingat, nama constraint ini nggak boleh ada yang sama dalam satu buah database. Sini FK faktur, saya sudah nyebut sini FK item, ya, FK item. Nah, foreign key-nya ID item. Nah, tabelnya adalah tabel DBO item. Nah, ini adalah ID item yang ini. Baik. Nah, ini bagian terakhir, tidak ada lagi yang tidak ada perintah yang lain, maka ini tidak menggunakan koma. Baik, kita coba eksekusi. Ya, kita coba eksekusi, execute. Baik, Anda bisa lihat command complete successful. Kita coba refresh. Oke, muncul
item fakturnya. Tabel item fakturnya. Oke, nah, kita bisa lihat ya, yang udah belajar, kita bisa melihat ke database diagram ya, di bagian database diagram. Kalau kita buat database diagramnya, oke, saya klik kanan, new database diagram. Nah, oke, kita klik aja yes. Nah, sudah muncul tabel yang kita buat. Kita tinggal blok, ambil, pilih semuanya, tekan add. Kita close, dan Anda lihat ya, tabel tersebut sudah tercipta beserta dengan relationship-nya. Baik, itu materi untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.